kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di mana kita boleh berkumpul di rumah Fani pada malam hari ini untuk pertemuan kita BKSN yang kedua, yang seperti biasanya tiap tahun kita dari BKSN untuk kali ini yang mana dipimpin oleh Pak Idrus. Kita juga beri kesempatan kepada keluarga, mungkin ada beberapa kata atau sesuatu yang mau disampaikan, silakan ya. Selamat malam kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali. Jadi sekalian BKSN ya. Mungkin ini yang pertama buat saya karena saya udah jadi warga sini lagi. Saya merasa terharu, merasa senang juga. Kita semua mungkin nanti sebagai wujud doa banyak sekali yang dapat disampaikan Pak Ian nanti, mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan sebagai wujud doa untuk keluarga kami. Terima kasih sebelumnya dan bisa kita mulai. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita buka nomor 03. Ada sore-sore. Satu, dua, tiga. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat lingkungan Santo Rupinus, pertemuan kedua, kasih Allah menggerakkan pertobatan dari Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman selama masa pandemi dan berbagai pengalaman hidup yang menyebabkan kesedihan, ketakutan, kecemasan, bahkan kematian menjadi bukti betapa rapuhnya manusia. Kerapuhan manusia ini melahirkan dunia yang semakin rentan terhadap krisis, pudarnya persaudaraan manusia, fanatisme ideologi, dan kepentingan kelompok yang menyebabkan manusia terpecah belah. Kerapuhan hidup manusia hanya dapat dipulihkan jika manusia berani mengambil pilihan untuk bertobat. Dalam pertemuan kedua ini kita akan mendalami subtema kasih Allah menggerakkan pertobatan. Pertobatan mengajak kita untuk menyadari kasih Allah yang amat dalam dan luas, yang tidak hanya ditujukan untuk sekelompok orang tertentu, melainkan untuk semua orang, terutama yang mengalami kerapuhan hidup, asalkan mereka bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Kristus kita akan mendalami perikop Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11, berhadapan dengan kekesalan Yunus yang lebih menginginkan hukuman terhadap orang-orang Niniwe. Tanpa kenal lelah, Allah terus-menerus memberi tanda agar Yunus memahami dirinya yang berbelas kasih dan kehendaknya untuk memberi pengampunan kepada semua orang yang berdosa. Pada akhirnya dalam diam dan keheningan Yunus menyadari pentingnya martabat kehidupan manusia yang seharusnya dikasihi dan diampuni. Keluarga ini juga berdoa untuk orang tua, baik orang tua laki-laki dan perempuan, Bapak Matius Tulpi dan Ibu Helena. Kemudian untuk Pani, semoga dilancarkan dalam rencana pernikahan. Kemudian untuk Pelik, semoga diberikan kelancaran agar segera menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Kemudian untuk calon mertua Pani yang sedang sakit,
agar diberikan kepulihan dan kesembuhan. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia. Cinta-Mu telah menggerakkan kami untuk berani mengakui kesalahan dan kelalaian kami. Dengan rendah hati izinkanlah kami masuk dalam lautan kasih-Mu yang luas dan tak terselami, yang akan memulihkan kami dari segala luka dan dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita masuk ke dalam bacaan kitab suci. Kita akan baca bersama-sama ayat ganjil kaum perempuan, ayat genap kaum lelaki. Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11. Lalu ia berdoalah kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Patutkah engkau marah?" Yunus keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ular yang menggerogoti pohon jarak itu, sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari yang menyengat kepala Yunus, sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Firman Allah kepada Yunus, "Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendalami teks. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Yunus sangat gusar dan marah kepada Allah? Mari kita baca ayat 1 dan 2 bersama-sama. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoalah kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku?
Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Pertanyaan kedua, apa bentuk persis dari ungkapan kegusaran dan kemarahan Yunus kepada Allah? Mari kita baca ayat 3 bersama-sama. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Pertanyaan ketiga, apakah tanggapan Tuhan terhadap pilihan Yunus yang ingin mati saja daripada hidup? Mari kita baca ayat 4. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Kemudian pertanyaan keempat, tanda apa yang diberikan Allah untuk menyadarkan Yunus bahwa dia adalah pengasih dan penyayang yang mengampuni orang berdosa yang bertobat? Mari kita baca ayat 6. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Pertanyaan kelima, apa reaksi Yunus ketika pohon jarak menjadi layu karena digerogoti ulat sehingga sinar matahari menyengat kepalanya hingga dia rebah tak berdaya, dan apa tanggapan Allah terhadap reaksinya? Lihat ayat 7 sampai 11, mari kita baca bersama-sama. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas, dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk ke dalam pendalaman teks. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah berusaha memahami teks dari kitab Nabi Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 dan membagikan jawaban dan pengertian masing-masing. Pertama, Yunus sangat gusar dan marah karena melihat apa yang dilakukan Tuhan Allah. Allah membatalkan malapetaka yang hendak didatangkannya kepada orang-orang Niniwe karena pertobatan mereka. Bab 3 ayat 9 sampai 10. Yunus gusar dan marah karena Allah itu pengasih dan penyayang. Bab 4 ayat 2. Bagi Yunus, Allah seharusnya bersikap adil dengan menghukum penduduk Niniwe karena kejahatan mereka, bukan malah mengampuni mereka. Jadi kalau yang hadir pada pertemuan pertama, itu saya jelaskan dengan lengkap. Pada pertemuan kedua ini, Yunus kembali setelah dia bertobat, dia masih bersungut-sungut. Sama seperti kita, ketika kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita masih bersungut-sungut saja dengan orang yang mungkin dulu kita bantu untuk bertobat. Jadi kehidupan Yunus ini sebenarnya adalah peristiwa di mana sama persis dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita mengharapkan sesuatu yang baik terhadap diri kita, tetapi kita tidak melakukan proses pengampunan baik terhadap orang lain dan diri kita. Nah, ini yang mengakibatkan Yunus menjadi kecewa ketika Tuhan Allah justru mengasihi bangsa Niniwe. Padahal ingin dijelaskan oleh Allah kepada Yunus bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Penyayang karena Allah adalah Sang Sabda yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan langit dan bumi demi
manusia agar manusia bisa selamat. Kedua, kegusaran dan kemarahan Yunus terungkap jelas dalam permintaannya. Dia meminta lebih baik mati daripada hidup. Permintaan ini mengingatkan kita pada keinginan yang sama ketika melarikan diri dari hadapan Tuhan Allah. Saat di atas kapal, dia memilih lebih baik mati saja daripada tunduk pada kehendak Allah. Bab 1 ayat 12. Sekarang pun dia kembali meminta untuk mati saja daripada hidup. Bab 4 ayat 2. Karena tidak senang dengan sikap Allah yang berbelas kasih kepada penduduk kota Niniwe. Dia tidak senang dengan pengampunan yang diberikan Allah kepada mereka yang bertobat. Dia menolak untuk berdamai dengan cara Tuhan yang mengasihi dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Perilaku inilah yang sering terjadi terhadap hidup beriman kita. Kita menolak Tuhan dengan tidak mau datang ke gereja, tidak mau menyambut tubuh dan darah Kristus. Misalnya kita justru menjauh dari kehidupan rohani, malah dekat dengan kehidupan duniawi. Memang betul kita hidup di dunia, tetapi kehidupan rohani kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, seharusnya pertobatan kita selalu dekat kepada Kristus. Terbalik dengan Yunus, Yunus sungguh kecewa. Sebenarnya Yunus ingin mengatakan bangsa ini jangan bertobat saja, supaya bangsa ini dihukum sama seperti Sodom dan Gomora, dijungkir balikan oleh Allah melalui malaikat Allah. Tetapi kebalikannya, justru masyarakat yang 120.000 jumlahnya ini bukan hanya manusianya yang bertobat, binatangnya juga ikut bertobat. Nah, di situ kita memahami bahwa dalam gereja Katolik itu ada namanya pet blessing, pemberkatan binatang. Mungkin ada yang waktu itu bertanya-tanya dengan pemberkatan binatang. Ya. Ini sebenarnya dasarnya dari kitab Nabi Yunus itu. Yang waktu itu heboh, dibilang pastor memberkati ya kan anjing kawin. Enggak ada. Ya, pastor itu memberkati ya kan binatang. Mengapa memberkati binatang? Karena pertama binatang itu ya kan memberikan ya kan kehidupannya bagi manusia. Seperti misalnya dia memberikan dagingnya untuk kita, maka harus diberkati. Kemudian dia membantu hidup manusia. Membantu seperti lembu membajak sawah, ya, kerbau membajak sawah, ya banyak binatang yang membantu kita. Anjing menjaga rumah dan yang tinggal dengan kita, anjing, kucing, bahkan monyet, ya kan. Nah, bahkan tikus juga tinggal dengan kita walaupun tidak kita pelihara. Nah, kita tahu itu berasal dari Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi itu bisa berbicara dengan semua binatang. Saudara anjing, saudara kucing, saudara burung. Jadi dia menganggap semuanya saudara. Makanya ada pet blessing, pemberkatan binatang. Kok rumah diberkati? Kok makhluk hidup yang bersama kita tidak diberkati? Kan lucu kita tuh. Makanya wajar ada namanya pet blessing. Memang kita nih kayaknya kurang familiar. Kita malah banyak memberkati benda-benda mati. Rumah, sepeda motor, mobil, ya kan? Benda-benda devosional. Ya, tetapi lupa bahwa tumbuhan dan hewan itu juga mesti diberkati. Makanya ada pesta panen, ya kan? Pesta menugal. Sebenarnya ada semua tuh. Ya. Kalau dalam pemberkatan itu adalah dasarnya ya. Jadi bagi kita umat Katolik itu jangan terheran-heran kalau misalnya orang membuka ladang atau menancapkan tiang pertama. Ya. Ini menancapkan tiang pertama bukan panggil pastor atau bukan panggil misal ketua lingkungan atau katekis. Ini malah manggil ya, mohon maaf ya, orang pintar, dukun. Sebagai orang beriman itu ketika nancap tiang pertama ya, itu harusnya ya pemberkatan, letakkan batu pertama. Seperti rumah sakit Antonius itu kan tidak mungkin digeser batunya tuh. Ya. Batunya tetaplah di situ. Sekarang antara Kapel dan Universitas Katolik Agustinus Hippo. Nah, di situ ada batu tuh, tidak bisa diangkat di situ karena batunya memang menjadi peletakan batu pertama. Nah, jadi banyak tradisi-tradisi Katolik itu banyak orang Katolik itu tidak sadar dan tidak lakukan misalnya. Makanya
Kalau misalnya pertunangan tuh yang diberkati apa? Yang diberkati cincinnya. Orangnya didoakan, bukan diberkati. Nanti salah kaprah. Kalau dibilang sudah menerima sakramen perkawinan. Nah, itu harus dipahami. Jadi ucapan syukur. Karena proses ya orang untuk menikah itu, ya kan? Itu kan dimulai dari kenalan. Ya normal ya, pacaran. Kemudian tunangan, baru ya kan kawinan, ya kan, atau resepsi, kemudian ya menerima sakramen perkawinan terlebih dahulu ya. Jadi banyak di antara kita harus memahami bahwa hidup di dunia ini kita menjadi berkat dan mesti diberkati. Nah, mengapa yang bisa memberkati umat itu adalah yang tertabis? Karena memang dia diberikan kuasa untuk memberkati. Kalau kita mendoakan, ya, walaupun pada prinsipnya, ya, konsep iman nabi dan raja itu bagi kita adalah sesuatu yang mutlak ketika kita menerima pembaptisan. Nah, Yunus ini dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah untuk memberkati bangsa Niniwe. Makanya bukan Allah yang turun, ya, Nabi Yunus yang turun. Nah, akibat cerita Sodom dan Gomora ini, bangsa Niniwe ini letaknya, kita tahu Yerusalem itu letaknya di Niniwe itu sekitar 5.200 km, ya kan, 5.200 km, ya, cukup jauh. Jadi kalau pergi ke sana itu mesti harus ya jalan kaki. Kalau naik unta bisa, ya, bisa sampai 1 bulan kali baru sampai ya. Memang 5.200, bagaimana orang berjalan kaki 1 hari 10 kilo aja udah capek, ya kan? Ini 5.200 km menghadapi padang pasir kan. Makanya Nabi Yunus tuh bagus mati ya lah daripada begini, ya kan? Daripada ditugaskan pergi ke Papua, bagus mati ya. Banyak orang ngomong gitu, ya kan? Kalau udah anaknya misalnya memalukan dia, bapak mama bagus mati ya lah. Itulah gambaran ketika orang sudah mulai mati akal, ya kan? Kalau kau kawin dengan dia nih bagus mama mati ya lah. Udah mulailah. Ya. Ini cara-cara orang tua merajuk kan? Kalau kau kawin dengan dia kan, ya kan gantung diri mama. Udah. Jadi inilah yang dihadapi Yunus. Yunus udah tahu nih berat nih, 5.200 km ya. Kalau sekarang pakai pesawat sampai, mau jalan kaki gimana? Belum ketemu perampok, belum ular, belum serigala. Jadi wajar-wajar saja secara manusiawi. Makanya banyak yang melarikan diri dari panggilan. Tahanlah, ya kan? Lebih baik berkeluarga daripada pergi sana merasul misalnya. Ya ini banyak, Nabi Yunus ini menceritakan tentang kehidupan manusia. Tetapi ada the second life, kehidupan kedua. Cuman masalahnya Yunus ini masih juga menyesal. Udah bangsa Niniwe itu bertobat, dia menyesal. Maunya tuh orang tuh ditimpa malapetaka, musibah. Kan ada doa tuh, ya kan? Doa tuh dulu viral. Kita ingat beberapa tahun yang lalu tuh, waktu pemilihan. Jadi aneh, doanya kok minta yang celaka untuk orang. Ya, kita tak pernah bapak kita, kalau kita minta kalajengking, apakah bapak kita kasih kalajengking? Enggak. Jadi kalau orang Katolik, orang Kristen itu berdoa, tidak boleh minta orang celaka. Selalu minta orang itu semoga, ya kan, Allah memberkati dia dan akhirnya dia bisa, ya kan, kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Itu proses panjang memang berdoa seperti itu. Ada yang novena. Kita ingat Santa Monica itu harus berdoa. Bagi Santo Agustinus itu kurang lebih 17 tahun. So, tiap hari berdoa untuk Santo Agustinus biar bertobat. Ya, berdoa untuk suaminya itu kurang lebih 12 tahun. Ya. Saya lupa suaminya tuh Santo Pacificus atau Santo Pascalis, bisa dibaca nanti. Tapi bagi Santo Agustinus 17 tahun. Akhirnya dia menjadi pelindung, pendoa bagi para ya janda. Ya kan, doa Santa Monica itu. Mengapa? Karena waktu dia sudah ditinggal suaminya pun anaknya masih belum bertobat. Bayangkan 17 tahun. Ya. Hanya berdoa saja supaya anaknya bisa bertobat.
Dan itu terjadi. Santo Agustinus akhirnya bertobat dan menjadi orang suci. Jadi pertobatan itu tidak bisa hanya dilakukan hanya dengan sekali doa, berkali-kali doa. Dan bahkan doa itu makin kita berdoa makin banyak gangguan. Ya kan? Sedikit berdoa, sedikit gangguan, ya kan? Karena iblis tak mau ganggu lagi dah. Tak diganggu pun pasti dia buat dosa. Jadi persoalannya di situ. Jadi ada ayat katakan kalau satu setan sudah dibebaskan, dia merantau ke padang gurun, habis itu dia ngajak 7 setan lagi untuk masuk kepada orang itu supaya orang itu ya kan menjadi lebih parah. Nah, jadi jangan heran ketika orang habis dibaptis, setelah dia itu, tetapi kalau dia tidak memelihara hidupnya dengan menerima sakramen Ekaristi dan melakukan perbuatan yang baik dan benar, dia akan kembali lagi, lebih parah. Dan itu bisa berdampak bagi kehidupan dirinya. Menanggapi permintaan Yunus yang bernada marah, Allah bertanya kepadanya, layakkah engkau marah? Sampai Allah berkata kepadanya, layakkah engkau marah? Sama kalau seperti kita, layakkah kita marah? Pertanyaan ini mengungkapkan secara implisit penolakan Allah akan permintaan Yunus. Allah lebih menghendaki agar Yunus bertobat dengan tidak mengikuti kebenaran dan keyakinannya sendiri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Ini urusan ke gereja, ini urusan saya. Apa pedulinya kalian? Mau anak saya sana sini, itu urusan saya. Woi, tidak bisa begitu jadi orang Katolik atau orang Kristen. Pasti ditanya, ya kan, ngapa tidak ke gereja Pak? Ngapa tidak sembahyang lingkungan Pak? Ini kan. Jangankan jauh mengingatkan suami, istri, anak-anak atau istri kita tuh berat. Karena apa? Karena tantangannya kena marah. Ya. Tantangannya tidak dikasih uang belanja. Kalau misalnya dia berkuasa kan. Jangankan jauh mengingatkan berdoa, udah berdoa. Doa. Ya kan. Doa tidak mendatangkan katanya. Ujung-ujung sekali udah mau semaput barulah minta doa dengan orang. Tolonglah doakan kan begitu. Jadi persoalan-persoalan itulah yang terjadi. Yunus santai-santai aja, mau mati pun dia bilang hati lah. Emang gue duli katanya. Malah orang yang tak beriman sama dengan Yunus, marilah kita berdoa, ya kan, kepada Allah kita supaya kita tidak, ya kan, tertimpa musibah ini. Yunus santai-santai aja, tidur di buritan. Udah itu dia bukan berdoa, dia takut ya dengan Allah. Sama manusia nih takut ya dengan Allah, tapi dia tidak ke gereja, tidak ada usaha dia ke gereja. Takut dengan Allah, tapi dia tidak bertobat. Takut dengan Allah, tapi dia tidak berdoa. Sama kita kayak di rumah kan. Di rumah malam cukup tanda salib pun tidak mampu. Tapi kalau kita nonton TikTok, YouTube mau sejam, 2 jam sampai HP itu ngantam kepala kita pun tahan kita. Sekarang kan yang mendongengkan untuk kita ya sekarang terjadi. Yang punya kuota handphone kan. Ya kan? Tidak ada urusan lagi didongengkan anak-anak. Pokok nonton YouTube selesai. Suami begitu juga, nonton YouTube tidur. Istri gitu juga, nonton YouTube tidur. Nanti buka status, bangun tuh bukan dilihatnya apa? Dilihatnya WA, YouTube, Facebook. Ya itulah yang dilihat ya. Jadi itu udah menjadi gaya hidup semenjak habis pandemi lebih parah. Karena waktu itu terjadi. Apalagi sekarang semuanya di keluarga pegang handphone masing-masing. Handphone 1,5 juta udah bagus. Ya kan, ada paket, semuanya megang. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi kan? Ya kan? Ada guyon tuh kan. Ditanya, ya kan? Ini istri polisi. Ya kan? Ayo yang pertama Bu Rini katanya kan. Kalau bangun tidur itu pegang apa? Pegang suami atau pegang handphone? Pegang handphone. Bu Tati pegang handphone. Ya kan? Bu Nani pegang handphone. Lalu kata Bapak polisi itu, saya cari istri saya karena handphone saya dipegang istri saya. Wah, sama aja. Mau laki-laki mau anak sama. Nah, itu sebenarnya guyon untuk mengatakan kepada kita bahwa kita sekarang itu sudah sangat sulit lah.
untuk makan bersama, ya kan, nyantai bersama, ya kan, duduk bersama, ngopi bersama. Ya silakanlah. Kalau mulai anak sudah bertumbuh, mulai SMA, jangan jauh, mulai SMP, SMA, apalagi kuliah, ya di rumah atau terbalik malah kan. Dulu ya kan anaknya nunggu bapak mamanya balik, sekarang bapak mamanya nunggu anaknya balik. Itu terjadi. Saya ingat dulu almarhum paman saya itu, saya datang jam 10 malam belum tidur. Saya lihat lagi jam 11 belum tidur, jam 12 belum tidur, jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur, jam 3 anaknya baru datang, dia bukakan pintu. Ya kan? Sekarang orang tua yang membukakan anak pintu. Dulu mungkin istri yang membukakan suami pintu kan. Sekarang suami istri membukakan anak pintu. Karena ya itulah pola hidup ya. Orang lebih mudah, biarpun ada sarana wifi tetaplah ngopi kan. Di Pontianak ini paling enak. Ya, kalau pergi ke Bandung susah cari warkop. Pergi ke Kupang susah cari warkop. Ada warkopnya. Pergi ke Ambon ada. Tapi tidak seperti warkop di kota Pontianak nih. Singgah dimanapun ada warkop gitu. Ya. Jadi kota Pontianak ini enak ngopi gitu Pak. Dari ujung sampai ke ujung. Dari warung yang ada wifi sampai tidak ada wifi-nya. Dari warung kecil sampai yang emperan. Nah, tapi kalau pergi ke susah. Ya. Maka mungkin karena kemudahan sekarang itu, ya kita lebih mudah berbahagia di warkop. Nah, coba buat rumahnya kayak warkop gitu kan. Bisa enggak begitu? Enggak juga bahagia gitu. Jadi ada persoalan yang terjadi dalam hidup beriman kita. Tuhan Allah tidak jemu-jemu memberi tanda supaya Yunus memahami dirinya sebagai pengasih dan penyayang, serta panjang sabar yang mengampuni orang berdosa yang bertobat. Tanda kasih sayangnya kepada Yunus diungkapkannya dengan menumbuhkan pohon jarak dalam satu malam. Tindakan Allah ini membuatnya senang dan bersukacita karena dia terlindungi dari panas terik. Dari sinilah terlihat kepribadian Yunus yang sesungguhnya. Ia bersukacita ketika menerima dari Tuhan sesuatu yang menyukakan dirinya. Sebaliknya ketika menerima sesuatu yang berbeda dari keyakinannya, ia menjadi gusar dan marah. Ini yang terjadi. Mau dikasih rumah bagus pun ya kan, tetaplah anak muda pergi ke warkop. Ya kan? Mau dikasih sarana wifi atau dibelikan kopi, tetaplah dia ke warkop. Karena memang itulah proses namanya. Sama seperti ini, Yunus ini, ya kan, dikasih rencana yang sangat besar oleh Allah, dia marah. Tapi pohon jarak yang melindungi kepalanya itu dia bersukacita. Sampai Tuhan Allah, ya kan, menggambarkan manusia itu seperti itu gitu. Dia lebih bersukacita dengan kesenangannya. Lebih senang main game berjam-jam ya kan. Nanti kalau misalnya mau pergi sekolah dibangunkan ya kan. Malah yang marah itu sekarang anak gitu, tidak dibangunkan. Harusnya anak membangunkan orang tua ya kan. Ini orang tua membangunkan anak kan begitu. Mau kita, ya sulit lah sekarang. Apalagi banyak insomnia ya. Jadi mau tidur jam 9 enggak bisa, 10 enggak bisa. Kayak sepertinya kalau zaman-zaman dulu jam 9 tuh udah larut malam tuh. Ya kan? Jam 9 tuh udah harus tidur gitu, Pak. Tapi kalau sekarang jam 9 tuh belum tidur. Ya kan? Nanti jam 5 pagi baru tidur. Saya sering sembahyang itu, saya lihat anak muda tuh baru pulang. Baru pulang dari warkop. Hah? Orang udah selesai sholat subuh. Orang udah selesai misa pagi. Dia baru balik. Ngepot, baru dia mulai tidur. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi dengan kehidupan manusia sekarang. Kalau kerja sih masuk akal ya kan. Ini enggak kerja, hanya kecek di HP ya kan. Ya kan, di depan HP-nya segala kebun binatang disebutnya. Apa yang dimarahin? Marah, bingung gitu. Ya itulah kondisi sekarang. Harus paham-paham juga. Dan akibatnya sering terjadi yang namanya, ya kan, akhirnya kan orang tua tak betah dengar dia ribut ya di kamar. Dah, sana keluar ke warkop. Makin suka lah dia. Jadi yang disukakan oleh anak muda atau orang di rumah itu kan sekarang kan ada masanya memang.
ngumpul-ngumpul di tempat yang sebenarnya hanya ngumpulnya satu kursi. Bahagia rasanya. Coba perhatikan orang di warkop tuh kan, ngecek HP, ya kan, tusuk ininya, mesan kopi, dia bahagia rasanya. Ketimbang di rumah ada bantal, ya kan, lengkap sofa, mau buka langsung. Tapi dia malah senang di warkop itu. Saya agak bingung juga gitu. Dan itu penting juga dipahami mengapa begitu. Apakah daya tariknya kan begitu. Yunus marah karena pohon jarak menjadi layu karena digerogoti ulat. Akibatnya angin yang berhawa panas dan matahari yang terik menyengat kepalanya hingga membuatnya rebah tak berdaya. Dalam situasi inilah dia berontak kepada Allah dan memilih lebih baik mati saja daripada hidup. Menanggapi pemberontakan dan protes ini, Allah lagi-lagi menyatakan dirinya sebagai pengasih dan penyayang dalam sebuah pertanyaan retoris. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, Yunus bab 4 ayat 11. Melalui pertanyaan ini diungkapkan kasih sayang Allah kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Allah mengampuni para pendosa yang bertobat sekaligus juga berbelas kasih kepada mereka yang tidak sadar bahwa mereka berdosa sebab mereka adalah ciptaannya. Sodom dan Gomora itu udah terlalu lah. Abraham minta 50 bagaimana Tuhan? Enggak dihancurkan. 40 enggak. 30 enggak. 10 enggak. Sampailah 5 enggak. Memang tetap diselamatkan yang baik. Lot, istrinya dan 2 anaknya. Yang lain bagaimana? Udah terlalu lah. Ya bayangkan, malaikat Allah datang nginap di rumah Lot, suruh keluar Lot, kami mau pakai katanya. Bayangkan. Lot dah nyodorkan istrinya, adalah anakku ya. Enggak, tamumu tuh katanya. Enggak tahu itu malaikat Allah, dibutakan lah orang-orang itu kan. Saking bejatnya tadi itu, enggak bermoral namanya. Ya. Atau cerita seorang kakek, ya kan? Bahkan apa namanya ya? Sangat senang bermain dengan cucunya tuh. Kan ironis. Itu kan namanya kebejatan. Maka mesti ditangkap polisi itu. Supaya dia tahu. Nah begitu juga yang terjadi, ya kan? Anak marah dengan bapak aja bakar motornya 2 putih. Aduh. Kok aneh-aneh ya sekarang, ya kan? Lihat motor yang tidak sesuai, dihancurkan di depan bapak mamanya, ya kan? Mungkin minta motor Ninja, dikasih motornya Matic, dihancurkan. Dulu kita boro-boro pakai sepeda. Saya ingat dulu pakai sepeda itu pun minjam, belajar sepeda orang. Sekarang ya kan, sepeda tak laku, ya kan, dijual keluar kali. Naik motor listrik katanya. Pokoknya aneh-aneh lah anak-anak sekarang ini. Ya itulah resiko kalau udah makmur kan. Orang buat aneh-aneh. Dikasih motor A minta motor B, dikasih motor B minta motor C. Nggak suka dibakar, ya kan, di depan bapak mamanya. Lupa deh. Ini yang terjadi, persoalan-persoalan yang mungkin akibat marah tadi itu. Marah itu membuat kita akhirnya memutuskan hubungan relasi kita, menyakiti hati orang tua kita. Tapi hebatnya orang tua itu itulah. Biarpun anaknya memang sudah berbuat salah, ya tetaplah diampuni, dimaafkan. Itu gunanya sebagai orang tua. Dan Nabi Yunus ini sebenarnya adalah ya suatu makna yang terkandung bahwa kemarahan itu tidak akan bisa membuat apa-apa. Ya. Kita sering marah misalnya, mohon maaf, ya kan, hobi kita diganggu. Lagi main WA, disuruh orang tuanya ke warung. Lebih bagus dia beradu argumentasi, berbantah-bantah. Pokoknya sampai keras-kerasan lah. Ya kan? Nanti digap lah sama orang tuanya. Nggak kasih uang jajan nih. Nah, barulah dia bergerak kan. Tapi udah habis energi dah. Padahal hanya sekedar beli micin ya Pak. Kan? Ya kan? Beli micin, kelahinya 15 menit. Ya kan? Padahal pergi beli micin palinglah ke depan warung itu paling 2 menit. Tapi itulah yang terjadi. Kalau udah handphone nempel di tangan itu seperti ada energi yang sulit. Ya kan? Orang ngetok pintu pun tidak dengar. Katanya menurut ini anak-anak yang
apa namanya itu ya, terkena yang namanya toxic handphone itu. Yang pertama tuh sulit dipanggil, panggilnya mau 10 kali. 10 kali, katanya. Itu diakibatkan ada semacam sarafnya itu sudah ya, bukan terputus lagi, kena ya radiasi kali. Ya. Kemudian yang kedua, ya udah. Ya kan, tangannya pasti begini terus kan begitu. Oh. Nah, bagi anak-anak tuh itu hati-hati itu. Kemudian yang kedua, dia ngomongnya bagus, tapi baca nulis tuh jelek. Ya. Ya, baca tulis tuh jelek. Tapi dia ngomongnya pintar. Ya misalnya anak-anak kecil tuh. Dia main lah macam-macam tuh kan. Tahu dia tuh kan. Nah, begini begitu. Sehingga sekarang itu kembali lagi ya, di bangku kuliah itu tidak lagi pakai komputer ya. Di beberapa universitas terkenal pakai tulis tangan supaya tidak plagiat dan bagaimana. Karena ya saking canggihnya itu. Dan itulah dampak-dampak teknologi yang membuat kita mungkin menjauh dari Tuhan juga kan begitu. Jadi gampang misal live streaming ya kan. Bagi orang tua suka memang misal live streaming, tapi bagi anak muda mana ada misal live streaming. Ya kan? Dulu misal live streaming itu kan karena pandemi Covid. Enak bisa ya kan. Ya sampai di Pontianak ini ya. Orang apalagi lah gereja yang bagus dan mewah. Kalau di kampung sana boro-boro pastor datang. Ada yang misalnya ya, kampung mama saya itu 2 tahun sekali baru pastor datang. Itu pun kalau pas itu ya. Atau yang di atas gunung di beberapa tempat titik tuh di Siding sana di Sungkung 3 tahun sekali pastor datang, barulah nyambut. Di kita ini ya ampun, nyambut itu tinggal lah dari mulai mau misa kapan, Sabtu sore itu Minggu itu udah nyambut dah. Ada 3 gereja itu udah pakai AC semua ya, MRPD Kota Baru ya kan, agak jauh sedikit di Stella Maris ya, katedral ya kan. Jadi kalau katedral tuh nonton tuh kayak di teater sebenarnya. Duduk di atas, nyantai kan. Nah, jadi macam-macam sekarang. Ya. Jadi beberapa gereja itu semuanya kalau saya lihat di kota Pontianak tuh 7 gereja tuh pakai AC. 8 sebenarnya. Ya kan, 2 gerejanya mungkin karena enggak mampu tenaga listriknya. Ya. Tapi orang juga masih tidak mau gitu. Menggerakkan orang ini susah. Sama seperti Yunus nih, ya kita Katolik, itu ada orang tertimpa musibah, doakanlah. Aku sih pengikut Yesus, tapi malas lah aku doakan. Nah, ini yang terjadi biasanya. Padahal doa itu banyak, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Jadi dianggapnya orang Katolik itu tak bisa berdoa, padahal doanya udah mulia. Maka untuk itu marilah kita masuk ke sharing dan aksi nyata. Ada beberapa pertanyaan di sini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap saya ketika berhadapan dengan sesama yang berlaku tidak adil dan merugikan orang lain? Yang kedua, di dalam keluarga atau lingkungan masyarakat, apakah saya bersedia berbaikan kembali dengan anggota keluarga atau orang lain yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama? Berikutnya yang ketiga, bila saya melakukan kesalahan terhadap orang lain, apakah saya dengan rendah hati berani mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf? Silakan, ada 2